Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pemirsa tercinta karena Allah, cahaya hati semua yang kami cintai karena Allah, kembali kita dihimpun oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi Allah. Amin Allah. Bersama guru-guru yang insya Allah juga diberkahi Allah. Ini Ustaz Jati, Garasi Hikmah, Ustaz Muslim, bapaknya Yatim Piatu, dekat banget dengan sama Nabi. Aku bersama pengasuh yatim seperti dekat. Makanya ada kita yang serius. Subhanallah, itu baru anak yatim, rumah yatim. Iwan Nurul Ikhlas. Oh, dalam Nurul Ikhlas ya, saya bola. Saya bola ini punya majelis Nurul Ikhlas, cahaya ikhlas. Ini Darul rumahnya. Coba lagi soal 335 ya. Ustaz Nimai Al-Ikhlas. Ikhlas semua nih. Oh, belajar. Dia rendah hati. Rendah hati begitu. Selalu belajar. Dan memang kita selalu belajar jadi orang ikhlas. Dan Allah menyukai orang yang selalu belajar. Amin. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang ikhlas. Allahu Akbar. Ustaz Luqman, ini master di antara kita masternya. Saifullah juga master ya. Subhanallah, beliau ini pimpinan majelis atau Syiah. Kemudian Ustaz Rosyad Nurul Iman, beliau ini juga penghulu. Alhamdulillah. Kemudian Bang Adi, beliau ini imam Masjid Al-Amalita, ya, dan jenggotnya yang terpanjang di antara kita. Syekh Allah Akbar. Bahagia sekali pemirsa cahaya hati yang kami cintai karena Allah. Kita bersama-sama guru kita akan mengkaji apa yang kita rencanakan? Haji mabrur ya. Kita sudah menyaksikan saudara kita, orang tua kita dari seluruh penjuru dunia, bahkan di kulipasi menuju tanah suci. Allah menunaikan rukun Islam yang kelima, dan kalau kelima berarti puncak. Rukun Islam hanya ada 5, berarti yang 5 ini puncak. Syahadat tidak berat, niat yang tulus lalu mengucapkan. Mulai berat nih, sholat semua. Makanya yang dipanggil sholat itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kata syahadat dipanggil. Makanya innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka lah yang memakmurkan rumah Allah. Mereka lah yang menunggu panggilan azan. Kemudian berat lagi nih zakat. Kenapa berat zakat? Gimana nggak berat? Udah lelah cari duit, keluarkan. Oh, tahu lagi. Potongan. Padahal yang potong juga nggak banyak. 2,5. Logikanya orang beriman kecil sekali 2,5%. Kenapa? Tadinya tiada, sekarang ada. Berapa Allah minta? 2,5%, sedikit sekali. Makanya orang beriman wa mimma razaqnahum, sebagian besar 50% lebih ya infakkan di dalam. Ayat ini turunnya berbarengan, Ustaz. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Iya.
sholat, zakat, sholat berdiri. Artinya orang sholat itu dia bukan zakat. Makna yang kedua, orang sholat itu insya Allah akan kaya. Nah, orang yang sudah kaya karena sholat dia jangan lupa zakat. Kemudian tidak diterima salah satu dia tinggalkan. Ada orang sholat tapi tidak mau zakat, berarti dia punya kemampuan untuk berzakat. Berarti seperti kayak iman sholat, kayak iman dan amal sholat. Jadi kan hakim sholat satu zakat. Berarti orang yang sholat itu orang yang zakat. Orang yang beriman itu orang yang melakukan sholat. Iya. Makanya kata iman dan amal sholat itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekaligus menjaga iman amal itu. Iya. Buktinya iman amal. Nah, amal itu menjaga iman. Malah sebaliknya, dengan amal itu imannya akan meningkat. Karena iman dia sholat tahajud, karena tahajud tambah kuat imannya. Karena iman dia berkorban, karena berkorban tambah kuat imannya. Karena iman dia berhaji, kan mereka ibadah haji meningkat imannya. Nah, kita lanjutkan lagi. Zakat sudah mulai berat. Lebih berat lagi Pak, dari puasa, saum, Ramadan maksimal 30 kali. Berat itu. Sangat harus. Sesuatu yang halal kita tahan. Halal adalah halal ditahan. Makanan depan mata, bini depan mata ditahan. Halal. Artinya apa di sini? Allah mengajarkan kepada kita yang halal saja kita bisa mengendalikan. Tuh, misalnya yang haji. Jadi yang halal saja diajarkan untuk dikendalikan. Kalau tidak terkendali ya jadi halal. Di sini hebatnya saum itu. Di sini rahasia tarbiyah robbani. Alangkah pakemnya orang beriman itu. Halal dia bisa kendalikan. Apalagi yang haram. Jadi sejauh orang sama dia jangankan yang halal, yang halal jadi susah. Dan itu orang yang judi ya. Pasti. Orang frustasi. Nah, ikhwat. Lebih berat lagi dari saum haji. Nah, haji ini kumulatif dari semua ini. Kalau kita sebut syahadat itu, ini secara zuhiriyah dulu, syahadat hati. Ya. Sholat itu digerak ruhnya, pemahamannya, hati dan akalnya bergerak di situ. Makanya antum sukar kata dalam mata dulu, pemahaman. Kemudian zakat, harta. Saum itu fisik, kekuatan fisik, puasa kan. Nah, haji itu merampung semua ini secara zahirnya. Dia hati, dia akal, ilmu, dia harta, dia juga fisik. Makanya orang yang fisiknya nggak kuat, walaupun dia punya segala-galanya, dia kan punya kewajiban. Jadi orang yang cacat misalnya. Itu kalau di dalam tulisan klasifikasi yang amal ibadah menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ada 4. Pertama ibadah qalbiyah, ibadah hati seperti orang yang berzikir secara khafi, secara sembunyi. Kemudian yang kedua qalbiyah badaniyah, selain hati badan ikut melaksanakan, harta tidak terlalu berperan seperti sholat atau saum. Kemudian yang ketiga ibadah maliyah, seperti orang yang mengeluarkan zakat infak dari sholat berjalan Allah. Dan yang keempat ini yang paling kompleks, qalbiyah, badaniyah dan maliyah. Selain hati, badan juga mampu melaksanakan dan harta dikeluarkan, itu terangkum dalam haji. Subhanallah. Allahu Akbar. Makanya haji itu ibadah yang sampai istimewa kan? Ya. Coba kalau kita urutkan rukun Islam itu kan dari, ya kan, pertama syahadat. Syahadat itu rukun Islam. Ada nggak dalam Al-Quran syahadat? Nggak ada. Ya kan? Kemudian yang kedua, sholat. Sholat itu rukun Islam. Nggak ada dalam rukun sholat. Saum rukun Islam. Nggak ada dalam rukun saum. Zakat rukun Islam. Tidak ada dalam rukun zakat. Haji rukun Islam. Ternyata ada dalam rukun zakat. Karena dia puncak, puncak. Karena itu juga ganjaran mulia bagi mereka yang menunaikan ibadah haji itu, yang niatnya karena Allah. Saya selalu jaza. Jadi haji mabrur itu nggak ada ganjaran buat dia selain surga, tapi juga ada ancamannya, ada nazirnya supaya adil dia. Pakai ini kita bisa gaya hati.
kalau mampu Muslim ini, mampu dia, tapi dia menunda-nunda, maka apa kata Nabi? Si Muslim ini kalau dia mati dalam penundaannya, dia boleh memilih mau mati Yahudi atau dalam keadaan Allahu Akbar. Ya rukun, dia tegakkan segera. Nah itu sahabat waktu itu dapat rezeki, bukannya beli rumah, bukannya beli motor, apalagi cari bini. Sampai malam ikut-ikut laki-laki tak laku-laku. Jadi berpikirnya apa? Haji. Jadi waktu itu haji nggak mahal, tahun 9495 itu 4 juta dan sampai 5 juta berangkat. Dan itu Allah janjikan wa tijaratan dan tidak ada terbayang lah sebelumnya. Pokoknya aku ingin menaikkan ibadah haji, kan ini rukun Islam yang harus aku sempurnakan. Kalau nggak belum disebut Islam, kalau belum sempurna. Aku ingin sempurna, berangkat. Subhanallah, setelah pulang, itulah tijaratan dan tawud perniagaan yang tidak merugi. Akhirnya apa? Allah ganti. Pulang, rumah dapat, kendaraan dapat, istri dapat. Dan milik istri juga nggak macam-macam, asal soleha tapi cantik. Kaya juga nggak dapat. Ini hikmah banyak yang Allah berikan. Yang itu bukan tujuan. Hadiah dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-An'am ayat 69. Hadis ini yang kena 69 dan lain. Mereka yang bermujahadah sungguh-sungguh di jalan Allah telah menunjukkan jalan cara untuk meraih hidayah itu. Dan sesungguhnya Allah bersama hambanya yang senang melakukan perbaikan. Pemirsa jaya hati yang insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla. Sekarang sepulang dari ibadah haji, semuanya, jangankan yang berangkat, kita saja yang ditinggalkan, mengharapkan yang pulang ini menjadi hijrah, terjadi perubahan. Dan itulah yang menjadi ciri hajinya mabrur secara zahiriyah, syariah, ada perubahan. Dan memang haji ini ibadah yang luar biasa mengajak orang hijrah. Banyak orang yang sholat belum banyak berubah. Puasa berkali-kali puasa nggak banyak berubah. Jadi begitu haji banyak berubah. Dia pikir gimana Ustaz? Dia belum sholat tuh, dia belum puasa, tapi dia punya haji tidak apa. Mudah-mudahan dengan haji dia terjadi perubahan total. Dia hanya mau sholat, mau puasa, saum. Ada ciri-ciri yang utama sesuai dengan namanya haji mabrur. Haji mabrur. Pertama, hamba itu semakin kuat akidahnya. Tauhidnya itu semakin utuh. Tawakalnya makin kuat. Pasrahnya. Maka sepulang itu kelihatan tegar, kuat, tidak mudah berkeluh. Yang biasanya berkeluh, cerewet, nanti lagi ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kemudian yang kedua tampak ibadahnya, perubahan jelas sekali. Tadinya sholat jarang tepat waktu, sekarang sudah terjaga tepat waktu. Ini luar biasa. Kemudian biasanya sholat di rumah berjamaah. Yang biasanya malam tidur atau sepak bola, berubah. Ada hijrah dalam ibadah. Yang tadinya dia hanya sendiri menikmati, sudah mulai mengajak istrinya, anaknya, keluarga.
Kemudian yang tampak lagi apa akhlak kepada keluarganya. Merasakan banget yang tadi ini ayah pemarah, kok jadi lembut. Tadinya suka berdusta, udah nggak bisa lagi. Tadinya suka cari duit yang haram, sekarang maunya yang halal, asal banyak tapi halal. Kalau tidak akan kita urus. Terus apa ini? Ada yang terjadi tampak yang kesannya? Keluar peringat itu dari Syekh Nawawi Syarawi. Beliau mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang hatinya mabrur adalah hancur berkalbin saling. Jadi ketika pulang hatinya menjadi bersih. Mungkin yang tadinya dia susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, pulang lagi sebaliknya. Senang melihat orang senang, hasratnya hilang. Hasratnya hilang diganti dengan ghibthah. Ghibthah itu lawan dari hasad. Ghibthah itu kalau kita melihat orang punya kelebihan, jangan suka jelek-jelekin orangnya. Kalau ghibthah melihat kelebihan orangnya merendahkan. Ada hijrah. Tadinya buka aurat, setelah haji dia tutup auratnya. Nah, itu tanda haji mabrur. Ada hijrah, ada perubahan total dalam hidupnya. Subhanallah. Nah, kita berdoa. Sepulang dari tanah suci saudara-saudara kita, terutama yang datang ke Indonesia ini, orang tua kita, sahabat kita, menjadi haji yang mabrur, sa'yan masyhur, zakat mabrur, amalan solehan mabrur, wasilah tenang. Sehingga nanti kita berkahi karena pulang banyaknya jamaah haji yang membawa berkah. Kabulkan doa kami ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda